Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, ma lam yasha' lam yakun. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Wa qala Imamul Utsaimin rahimahullah, wal insanu idza sa'a yastahdiru awwalan sunnatar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa saniyan hala hadhil mar'atu wa annaha waqa'at fi shiddatin azimatin hatta anjahallahu fa antal ana fi shiddatin azimatin minad dunub fatasta'irunaka tahtaju ila maghfiratillah azza wajal kama ihtajat hadhil mar'atu ilal ghidai wahtaja waladuha ilal laban. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan Sohibul Bait Bapak Martiono beserta keluarga. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Pengajian Bapak Rahman, Bapak Hartono, Bapak Ustadz Asep, Bapak Ustadz Mabtuh, Bapak-bapak Pak Haji yang saya tidak sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi takdim dan hormat saya kepada bapak-bapak sekalian. Kita bersyukur kehadirat Allah di kesempatan malam Sabtu. Rutinitas kita taklim dan silaturahim alhamdulillah tetap berjalan. Walaupun dengan jamaah yang fluktuatif, namun kita tetap bersyukur bahwa pengajian kita terus berlanjut dan berjalan. Dan kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad SAW tentunya harus terus berusaha untuk mempererat tali silaturahim dan memperbanyak taklim. Karena dengan silaturahim kita akan dipanjangkan umur, diberkahkan umur, dan diberkahkan segala sesuatu yang ada pada kita, yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Dan dengan menuntut ilmu kita akan terarah dalam beribadah, dan kita akan gampang mudah dalam menjalani kehidupan. Mudah-mudahan dengan acara rutinitas ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi terakhir, Rasul penutup, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menegakkan agama tauhid, menegakkan syariat yang sudah dilengkapi oleh Allah melalui beliau. Syariat-syariat pada Nabi, para Rasul yang terdahulu Allah berikan kelengkapannya oleh
baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita syukuri kita menjadi umatnya walaupun di akhir zaman. Namun kata Allah dalam Al-Quran, kita harus jadi khairu ummah, ya, sebaik-baik umat. Karena kenapa? Karena kita menjadi umat Rasul dan Nabi yang terakhir, Rasul dan Nabi yang telah dilengkapkan syariatnya. Maka kita sebagai umatnya juga mudah-mudahan menjadi umat yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan selalu bersalawat kepada beliau, dengan selalu mengikuti syariat beliau, Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita di yaumil kiamah nanti mendapatkan syafaatnya dan Allah berikan surga bersama beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah pengajian Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah. Pada saat ini kita akan mencoba mengkaji atau menghayati, karena sekarang musimnya, musim haji sudah pada kembali. Alhamdulillah di antara jamaah kita juga ada yang sudah berhaji, sudah berumroh. Nah, di dalam haji dan berumroh itu ada yang kita lakukan dari manasikul haji Nabi Ibrahim alaihissalam itu yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang kita kenal dengan sa'i. Maka saya akan mengambil tema pada saat ini adalah hikmah dari perjalanan atau ritual sa'i. Bapak hadirin rahimakumullah, sa'i itu awal mulanya seperti apa? Ya, sedikit kita buka sejarah tentang sa'i. Ketika Abina Ibrahim alaihissalam, ya, bapak para nabi dikenalnya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu, dan dikenal dengan Khalilullah, kekasih Allah, karena beliau sudah berjuang menegakkan agama tauhid. Bahkan berat sekali perjuangannya karena dia harus melawan atau mendakwahi ayahnya sendiri. Azar itu ayahnya sebagai pembuat berhala. Sementara beliau Nabi Ibrahim, Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah untuk menegakkan agama tauhid. Nah, itu ujian. Kemudian yang kedua, ujian kepada beliau sudah berumur banyak, berumur tua, namun belum punya keturunan. Sehingga doanya beliau yang pertama dilantunkan atau dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita sering baca juga mungkin, Rabbi habli minas sholihin, ya Tuhanku karuniakanlah kepadaku keturunan yang soleh. Nah, dari doa ini Nabi Ibrahim dikenal dengan bapaknya para nabi, karena dari beliau turun nabi-nabi yang banyak. Singkat cerita, untuk menuju ke ritual sa'i, setelah beliau berdoa kemudian mendapatkan keturunan, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, dan panjang juga ceritanya sebelumnya, namun kita langsung kepada sa'i. Ketika beliau sudah dikaruniai anak Ismail baru lahir dari Siti Hajar yang merupakan istri kedua atas restu istri pertamanya Sarah, yang konon menjadi beliau itu adalah seorang khodam atau pembantu di rumah tangganya beliau. Siti Hajar itu tidak terlalu cantik namun manis karena keturunan Habasyah, ya, kulit hitam namun manis. Dan kesolehannya luar biasa. Makanya Sarah merestui atau memerintahkan, bahkan memohon kepada suaminya untuk menikahi itu agar mungkin bisa dapat keturunan katanya. Nah, setelah dapat keturunan dari Siti Hajar yaitu Ismail, dan Ismail itu baru lahir, Siti Hajar baru melahirkan, atas perintah Allah dan petunjuk Allah
beliau harus meninggalkannya di lembah yang gersang, lembah padang pasir yang tidak ada tumbuhan, jangankan makanan, tumbuhan aja tidak tumbuh. Hanya ada satu pohon di antara Masjidil Haram atau Baitullah dan Bukit Sofa dan Marwah. Itu ada satu pohon yang ada daunnya agak rindang, sehingga dibuatlah sebagai tempat kemahnya Siti Hajar dan Ismail yang pada saat itu baru lahir dan baru melahirkan. Ismail baru lahir, Siti Hajar baru melahirkan. Karena ada perintah dari Allah untuk kembali ke Palestina, karena keluarganya juga ada di Palestina, Siti Sarah di sana. Nah, dan untuk berdakwah, meneruskan dakwahnya di sana. Kemudian ada juga yang meriwayatkan agar menghilangkan kecemburuan maka dipisah, ya, antara Hajar dan Sarah, antara yang tua dengan yang muda. Nah, setelah melahirkan tentunya kecemburuan itu akan lebih kenceng karena Hajar sudah punya anak, sementara Sarah belum. Sehingga yang jelas Nabi Ibrahim alaihissalam adalah untuk melanjutkan dakwahnya di Palestina. Nah, ketika meninggalkan istri tercinta, anak yang diinginkan dan sangat dicintai, dalam keadaan baru lahir dan baru melahirkan, bisa kita bayangkan bagaimana tantangan hatinya kalau melihat segi kemanusiaan, segi hati seorang ayah, seorang suami kepada istri yang baru melahirkan dan anak baru dilahirkan. Tentunya sedih dan berat. Namun ketika beliau melangkah meninggalkan Siti Hajar dan Ismail, beliau tetap saja dalam dakwah semangat. Sambil nunduk mata ke depan, ya. Sang istri tentu memanggil kan, wahai suamiku, hendak kemana engkau? Wahai suamiku, alangkah teganya engkau. Aku baru melahirkan dan anakmu baru lahir. Beberapa kali pertanyaan itu Siti Hajar lontarkan kepada suami tercintanya. Namun Nabi Ibrahim tidak menjawab dan tidak menengok. Karena kalau menjawab apalagi menengok, pasti perasaannya secara manusiawi akan berubah. Semangatnya tadi yang sudah semangat atau sudah bulat tekad mau meninggalkan keluarga karena perintah Allah akan tergoda lagi. Namun ketika kesekian kalinya wanita solehah Siti Hajar radhiyallahu anha memanggil atau menyatakan, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Seketika itu juga langsung spontan Nabi Ibrahim menjawab, iya. Ada yang mengatakan beliau menengok, ada yang mengatakan tidak, tetap menunduk dan pandangan tetap ke depan. Namun berhenti dan mengatakan iya. Sehingga jawaban itu menenteramkan Siti Hajar. Wahai suamiku, kalau seperti itu, kalau ini memang perintah Allah, aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan perjuangan orang yang dalam menjalankan perintahnya. Dan aku pun yakin engkau tinggalkan dalam berdakwah, Allah tidak akan mentelantarkan kami. Padahal pada saat itu Nabi Ibrahim cuma memberikan bekal satu kantong makanan, satu kantong buat air. Bekal buat kedua orang yang sangat dicintai dan sangat diinginkannya putranya itu Ismail. Singkat cerita, sudah ada jawaban dari sang istri. Kemudian sang istri pun sudah tenang, beliau pun sudah agak tenang. Namun ketika beliau sampai di balik Gunung Sofa atau Bukit Sofa, beliau berdoa. Nabi Ibrahim berdoa sambil menghadap ke Baitullah. Diabadikan di dalam surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati
biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku tinggalkan, aku tempatkan, aku kemahkan dari sebagian keturunanku. Kenapa dibilang sebagian keturunanku? Karena istri pertama juga sebagai keturunan, sebagai keluarga. Nah, dari sebagian keturunanku biwadin ghairi dzar'in, di suatu lembah yang di lembah itu tidak ada tanaman atau tidak pepohonan, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ghairi dzar'in, hanya ada satu yang itu tidak berbuah, pohon yang agak rindang dibuat kemah tadi. Biwadin ghairi dzar'in, di suatu lembah yang tandus, tidak ada pohonan, tidak ada tanaman, apalagi buah. Inda baitikal muharram. Nah, tempat itu adalah antara Bukit Safa Marwah, kemudian di sebelah sananya ada Baitullah, Masjidil Haram sekarang. Nah, disitulah ditinggalkan Hajar dan Ismail kecil. Doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kota Mekah yang dulu disebut Baka, ya, lembah yang tandus tadi, bahkan bukan hanya di lembahnya saja, di sekitar Mekah Masjidil Haram buah-buahan banyak. Karena terusan doa tersebut, Rabbana liyuqimunas shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Tuhan kami, berikanlah penduduk lembah tadi yang tandus tadi, orang-orangnya nanti, walaupun pada saat itu tidak ada satu orang pun, ya, belum ada manusia di situ, belum ada kehidupan manusia. Tapi beliau berdoa, ya Allah, berikanlah dia itu atau lembah tadi penduduk yang mendirikan sholat, yang beriman kepada Allah dan mendirikan sholat. Itulah tugas utama dan tugas pertama dari para nabi, para rasul. Pertama beriman kepada Allah, kemudian yang kedua menyembah kepada Allah, sholat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan kemudian bisa jadi, ya, jadikanlah hati-hati dari sebagian manusia, tahwi ilaihim, cenderung kepada mereka. Maksudnya mereka di sini kepada tempatnya dan juga kepada penduduknya yang tadi pada mendirikan sholat, pada beriman kepada Allah. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Langsung Nabi Ibrahim berdoanya buah-buahan, karena di situ tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang mudah tumbuh di situ, tidak ada pepohonan yang mudah tumbuh. Jangankan pohon buah, pohon yang tidak berbuah pun susah tumbuhnya. Nah, lain dengan sekarang, dengan teknologi dan akal manusia, di lembah Arafah, di Bukit Arafah itu sekarang udah banyak pepohonan. Konon katanya dulu adalah ide dari Presiden kita Soeharto, ya, membawakan bibit yang bisa tumbuh di padang pasir. Alhamdulillah sekarang sudah besar-besar, sudah rindang-rindang. Namun setiap pohon ada kerannya karena tandus tadi. Nah, jadi doa Nabi Ibrahim alaihissalam di saat meninggalkan keluarganya di situ, beliau yakin bahwa Allah Maha Kuasa untuk menjadikan segala sesuatu, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Walaupun tandus, namun beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah penduduk kota Mekah itu beriman dan mendirikan sholat, dan mereka cenderung atau pada tertarik kepada penduduk Mekah yang pada beriman tadi dan pada beriman. Tahwi ilaihim, ya, cenderung kepada mereka.
Ada ahli tafsir yang mengatakan kalau saja Nabi Ibrahim berdoanya tidak minan nas, misalnya faj'al afidatan nasi tahwi ilaihim, tidak sebagian dari manusia. Ada ahli tafsir yang menafsirkan mungkin seluruh manusia pada beriman dan pada tertarik kepada Baitullah dan menjalankan syariat Nabi Ibrahim. Namun ini lagi-lagi kita yakin kepada Allah bahwa segala sesuatu yang diucapkan dan dilakukan oleh para nabi dan para rasulnya adalah hakikatnya Allah yang berkehendak. Jadi walaupun beliau sebagai nabi dan rasul, tapi karena perintah Allahnya atau wahyu dari Allahnya minan nas, dari sebagian manusia, maka itu adalah wahyu tentunya. Jadi bukan keinginan Nabi Ibrahim. Kalau keinginan Nabi Ibrahim mungkin seluruh manusia tahwi ilaihim, cenderung dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada tertarik kepada Masjidil Haram dan penduduk kota Mekah yang pada beriman tadi mendirikan sholat. Kemudian warzuqhum minnas samarati la'allahum yashkurun. Nah, sekarang kelihatan doa dari Nabi Ibrahim itu dikabulkan. Buah apa saja ada, ya. Yang tidak ada di kita di sana banyak. Di setiap penjuru dunia ada buah, ke kota Mekah sampai dan kita bisa membelinya, bisa mendapatkannya. Macam-macam jeruk ada. Macam-macam anggur ada. Macam-macam pir dan lain sebagainya ada. Itulah doa Nabi Ibrahim. Nah, ritual sa'i, kenapa kita harus mondar-mandir antara Safa dan Marwah? Siti Hajar ketika perbekalan sudah habis, kantong makanan sudah habis, kantong air sudah habis, sehingga Ismail kelaparan. Bayi kan, masih bayi, baru beberapa hari mungkin, atau beberapa pekan, atau belum sampai sebulan, karena cuma satu kantong. Ketika habis, Nabi Ismail kecil pada saat itu menangis, meronta-ronta. Anak kecil kan biasa kalau nangis itu memukul-mukulkan kaki dan meronta-meronta tangannya. Nah, Siti Hajar bingung. Namun di tengah kebingungan itu, karena orang soleh, orang beriman, orang yang tawakal yakin kepada Allah, dan dia sadar bahwa manusia itu ditakdirkan untuk selalu berikhtiar, maka beliau memandang, atau barangkali di bukit sana bisa kelihatan ada penduduk, ya. Mungkin ada orang atau atas siapa yang bisa dimintain tolong, sehingga dia naik atau berjalan ke Bukit Safa, naik ke puncaknya. Kemudian di sana beliau nengok kanan kiri depan belakang, setiap penjuru ditengok. Yang kelihatan dari atas Bukit Safa dilihat apakah ada orang atau tidak untuk mendapatkan pertolongan. Tidak ada di Bukit Safa, balik ke Bukit Marwah. Sampai 7 kali bolak-balik dan naik ke bukit, beliau tidak menemukan isyarat atau tanda-tanda kehidupan manusia di sana yang bisa dimintain tolong. Namun ketika dia di antara Bukit Safa dan Marwah dan dekat dengan Baitullah, dia mendengar ada suara. Hajar berhenti di situ. Wahai wanita istrinya Ibrahim, berhenti di situ. Beberapa kali, sampai 3 kali terdengar suara itu, namun tidak terlihat orangnya dan tidak tidak menyampaikan apa maksudnya suruh berhenti di situ. Sehingga kata Siti Hajar, wahai yang pemilik suara, kalau engkau adalah utusan Allah ingin menolong kami, maka laksanakanlah. Padahal itu malaikat diperintah oleh Allah untuk memberitahukan kepada Hajar agar berhenti di situ, jangan mundar-mandir terus, capek, kasihan juga, karena di bukit tidak melihat ada kehidupan, di Bukit Safa dan Marwah tidak ada kelihatan. Maka berhentilah di situ. Nah, saat
atau setelah Siti Hajar mengatakan seperti itu, wahai pemilik suara, kalau engkau utusan Allah untuk menolong kami, tolonglah, laksanakanlah. Setelah berbicara seperti itu, nengok ke putranya Ismail bayi tadi, yang tadi meronta-ronta, memukul-mukulkan tumitnya ke padang pasir, ke tanah. Terlihat di situ memancar air yang bening dan segar, sehingga Siti Hajar bersyukur kepada Allah sambil, ya kalau kita bayangkan orang yang sedang kesusahan, kehausan, kemudian sayang kepada bayinya, tiba-tiba mengeluarkan air sehingga beliau tergopoh-gopoh. Zumi, 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 air yang memancar itu dia kumpulkan dengan pasir, ya, dikelilingi, mengumpul engkau, berkumpul, jangan menyebar, jangan kemana-mana, berkumpul. Makanya sekarang diistilahkan dengan zam-zam. Nah, bahasa Arabnya, bahasa lokal di sana katanya zumi, nah, berkumpul, agar bisa diciduk dan diminum. Setelah terkumpul, bisa diciduk, segera beliau isi kantong, dua-duanya, kantong makanan dan kantong air, diisi dengan air zam-zam tadi, dengan air yang baru terkumpul, yang memancar dari tumit bayi kecil Ismail. Ini juga doanya Nabi Ibrahim kepada keluarganya yang ditinggalkan. Dan ketawakalan kedua manusia, suami istri berikut bayi, itu berbuah sampai sekarang bisa kita nikmati. Banyak buah, banyak makanan, banyak air zam-zam pun sampai sekarang belum. Dan insya Allah saya yakin sampai hari kiamat itu akan mengalir terus. Kemudian hikmah dari ini, ya, ketika seorang Ibrahim, Nabi dan Rasul, kekasih Allah, diuji harus meninggalkan keluarga, walaupun baru lahir dan baru melahirkan. Namun ketika ada perintah dari Allah untuk meninggalkannya, maka beliau ikhlas, rela, dan beliau menitipkan kepada Allah. Beliau berdoa di balik bukit. Hikmah buat kita apa? Ketika ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, apakah itu untuk memenuhi kewajiban beribadah atau kewajiban berikhtiar. Kita sebagai keluarga misalnya diwajibkan untuk keluar rumah, mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau yang sekarang sedang terjadi, keluarga kita sedang mengeluarkan, misalnya menyuruh atau menitipkan putra-putri kita ke pesantren atau ke tempat belajar di tempat lain. Biasanya kaum ibu itu sangat tidak tega, apalagi usia-usia SMP, apalagi ada yang usia SD, untuk berpisah dengan keluarga. Nah, itu adalah tantangan kita, ujian kita. Kita ikhlas enggak? Kita tawakal enggak kepada Allah? Jadi lihatlah contoh Siti Hajar radhiyallahu anha, ya, yang tega atau rela, bukan tega, rela ditinggalkan suami, ya, walaupun di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada kehidupan. Nah, kalau kita sekarang menitipkan anak, menitipkan putra-putri kita di pesantren, ya sudah ada pengurusnya, sudah ada makanannya pun sudah dijamin. Nah, alangkah jauhnya dengan perjuangan Siti Hajar dulu. Alangkah jauhnya dengan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dulu. Nah, itu barangkali, ya, yang bisa kita ambil hikmah dari Syai. Nah, kita ketika ritual-ritual ibadah itu, terutama di haji, ya, coba pelajari hikmahnya, pelajari kisahnya. Karena ketika kita tahu kisahnya, kita tahu ceritanya, tahu perjuangannya dulu,
maka ketika sa'i itu akan lebih hikmat lagi dan lebih menghayati dan memahami. Sehingga ritual itu tidak hanya ritual, tapi menjadi pembentukan keimanan kita makin kuat kepada Allah, keyakinan kita terhadap jaminan Allah makin kuat, dan ketawakalan kita terhadap apa-apa yang terjadi pada saat ini yang akan datang itu adalah hakikatnya dari Allah untuk menguji keimanan kita dan keyakinan kita. Mudah-mudahan dengan sedikit kisah tentang sa'i ini kita bisa, yang haji bisa jadi haji, ya, haji jadi, yang belum haji juga bisa haji jadi atau jadi haji. Karena jadi haji mudah, yang penting kita punya uang, sehat, ada kesempatan sampai ke sana bisa melaksanakan ritual haji, itu jadi haji, ya. Tapi haji jadi itu yang susah. Walaupun sudah bolak-balik haji, umroh, tapi kalau kita tidak memaknai ritual haji itu, tidak membuat kita lebih baik daripada sebelumnya, berarti itu cuma jadi haji, belum haji jadi. Masya Allah. Itu saja barangkali, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, ya. Dengan sedikit ayat yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa lebih kuat lagi keimanan kita, lebih giat lagi beramal dan berbuat untuk manfaatnya, selamatnya dunia dan akhirat. Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan doa kifadat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.